Syaimah kemudian sama adik beradiknya lari, datang ke ibunya bilang, saudara kita katanya. Kenapa? Katanya didatangi dua orang, kemudian seperti dibelek dadanya. Yang dua orang lari, Nabi Muhammad berani, dibiarkan Rasulullah SAW temui orang tersebut. Kemudian dibelah dadanya Rasulullah SAW, dikeluarkan hablus syaitan, tempat biasanya setan suka musik-musik kita, setiap manusia punya itu. Kemudian dicuci, dibersihkan. Kisah itu benar adanya. Rasulullah SAW dibelek dadanya berapa kali? 4 kali. 4 kali. Dan diantaranya ketika Rasulullah SAW mau menjadi nabi, ketika Rasulullah kecil, ketika bersama Siti Halimah, Rasulullah SAW di Bani Sa'ad, Rasulullah dibelek dadanya. Ketika itu Rasulullah sedang bermain, beraninya Rasulullah didatangi 2 malaikat. Syaimah, Rasulullah punya saudara suson, saudara satu susu dengan ibunya Halimah, namanya Syaimah. Nama cewek itu bagus tuh, kalau punya anak perempuan namakan Syaimah, kakaknya Nabi Muhammad SAW. Syaimah kemudian sama adik beradiknya lari, datang ke ibunya bilang, saudara kita katanya. Kenapa? Katanya didatangi 2 orang, kemudian seperti dibelek dadanya. Yang 2 orang lari, Nabi Muhammad berani, dibiarkan Rasulullah SAW temui orang tersebut. Kemudian dibelah dadanya Rasulullah SAW, dikeluarkan hablus syaitan, tempat biasanya setan suka musik-musik kita, setiap manusia punya itu. Kemudian dicuci, dibersihkan. Kemudian ketika Rasulullah berusia 10 tahun itu juga terjadi. Kemudian ketika Rasulullah SAW menjadi nabi itu juga terjadi. Kemudian ketika Rasulullah mau Isra Mi'raj, Rasulullah dibelek lagi dadanya. Itu terjadi dan berdasar. Hanya saja untuk apa? Ada 2 pendapat. Di antara ulama, di antaranya bernama Al-Habib Ali Al-Habsyi, Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau katakan, wa ma akhrajal amlaku min qalbihi adha walakinnahum zaduhu tuhran ala tuhri. Apa kata beliau? Malaikat itu bukan mencuci, tapi menambahkan cahaya di atas cahaya. Jadi sudah ada cahayanya, tapi penambahan cahaya, nggak ada yang dicuci. Orang Nabi Muhammad sudah bersih. Kalau sudah bersih itu artinya ditambahin lagi cahaya di atas cahaya. Tapi pendapat lain, wallahu a'lam, ya, Rasulullah SAW memiliki hablus syaitan, tempat di mana setan itu membisiki manusia. Kenapa kok ada? Biar menunjukkan bahwa Nabi Muhammad manusia, dan tempatnya itu disucikan oleh Allah. Jadi Nabi Muhammad itu benar-benar manusia, dan ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad manusia yang sempurna. Kalau nggak ada hablus syaitan, bisa jadi malaikat. Nabi Muhammad SAW justru, kata ulama, adanya hablus syaitan itu menunjukkan kemuliaan bagi Nabi Muhammad, menunjukkan bahwa Nabi Muhammad betul-betul manusia, tapi manusia yang berbeda dari manusia yang lainnya.